Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita bertemu kembali di pelajaran SKI Pekan ke-9. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa meluruskan niat hanya untuk lillahi ta'ala, dan kita belajar juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita sudah berdoa, maka karena niat kita bersih, maka Allah akan memudahkan kita dalam pelajaran ini. Kita akan membahas masih materi yang sama mengenai dinasti Ayyubiyah. Kemarin Ibu telah menjelaskan mengapa dinasti Ayyubiyah, atau terutama di sini Salahuddin Al-Ayyubi sangat terkenal karena berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari tangan orang-orang Kristen. Kita bahas sedikit minggu kemarin. Di sini Salahuddin Al-Ayyubi sangat terkenal karena apa? Di sini ada keperwiraannya dan ada juga kepemimpinannya. Kepemimpinannya di sini adalah dia mengangkat pembantunya orang-orang yang sangat cerdas dan orang-orang yang terdidik, serta mengganti kodi-kodi Syiah menjadi kodi-kodi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu di sini bekerja sama dengan penguasa Muslim dengan mendirikan perdagangan di kota di Laut Tengah. Lalu mendirikan madrasah dan mengembalikan madhab Sunni. Karena sebelum dinasti Al-Ayyubiyah yang berkuasa adalah dinasti Fatimiyah yang bermadhab Syiah. Sedangkan secara akidah juga ada Syiah yang berbeda dengan kita. Kalau kita berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu mengenai keperwiraannya di sini, dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dalam militer ya. Kemarin militernya sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan barbar dari Turki dan Afrika, serta diperkuat dengan pasukan burung elang yang menjadi kepala pimpinan. Lalu membangun kota atau tembok kota di Kairo sebagai benteng pertahanan dari penyerangan tentara salib. Nah, benteng itu dinamai Qal'atul Jabbar. Lalu di sini kemarin dijelaskan perang salib yang terjadi pada masanya adalah perang salib pada periode kedua yang berlangsung dari tahun 1144 atau 1192. Dan perang salib sendiri terjadi sebanyak 200 tahun lamanya. Lalu di sini mohon maaf, ini agak ya sensor HP ibunya. Di sini kita akan membahas mengenai keperwiraan Salahuddin. Tidak hanya diakui oleh kaum muslimin, tetapi juga oleh orang-orang Kristen. Perang salib ialah suatu peperangan yang dilakukan oleh umat Kristen Eropa terhadap umat Islam dengan tujuan untuk merebut Palestina, khususnya kota suci Yerusalem, dari kekuasaan umat Islam. Dan perang ini berlangsung selama kurang lebih 200 tahun, terdiri atas 7 gelombang yang menyebabkan berjuta-juta orang baik dari pihak Islam maupun Kristen berguguran. Peperangan ini dinamai Perang Salib karena tentara Kristen memakai lambang salib dalam rangka mempersatukan umat Kristen untuk menghadapi Islam. Sebenarnya perang salib ini bukan semata-mata perang agama, tapi ada latar belakangnya yang lain, di antaranya 1. Perebutan kekuasaan antara timur dan barat yang berlangsung sejak zaman Romawi di barat. Di sini jadi antara Romawi dan Persia. Kalau Persia itu sekarang Iran. Tapi sebenarnya Iran itu kan bukan orang Islam sejak dari dulu juga. Dia adalah penyembah agama Majusi atau penyembah agama api. Jadi sebelum Islam datang, orang-orang Romawi, orang-orang Kristen itu
selalu terjadi perebutan kekuasaan dengan orang-orang Persia. Sedangkan Persia dulu bukan beragama Islam tetapi beragama Majusi atau penyembah api. Tapi kemudian ketika Persia sudah diislamkan, maka terjadi lagi perebutan kembali yang semakin dahsyat, dan Persia sudah berubah menjadi agama Islam sebagian. Kedua, agama Kristen berkembang di pesat di Eropa setelah Paus Paulus mengalihkan kiblatnya ke Roma dan menjauhkan dari ajaran aslinya di tempat kelahirannya di timur. Kemudian datang agama Islam menghancurkan penjajahan Eropa yang bertopeng agama Kristen di Mesir dan di Afrika Utara. Islam masuk ke Eropa dengan menguasai Andalusia dan Konstantinopel di timur. Dengan masuknya Islam ke Eropa, maka orang Eropa menggalang persatuan untuk menghadapi kekuasaan Islam. Jadi pada intinya di sini agama Kristen itu yang berkembang kemudian pesat di Eropa. Setelah Islam datang ke Eropa, mereka takut agama mereka akan tersaingi. Akhirnya mereka menggalang persatuan untuk menghadapi masuknya Islam ke Eropa. Padahal sebenarnya Islam mereka tidak akan memaksakan agama kepada orang yang tidak mau masuk Islam, tapi karena ketakutan mereka, takut kekuasaannya terganjal oleh Islam, akhirnya mereka sangat ketakutan dan berusaha menghadapi umat Islam dengan cara peperangan, yaitu perang salib. Ketiga, di bidang perdagangan, Eropa ingin sekali menguasai kembali pelabuhan-pelabuhan di Timur Tengah sehingga mereka dapat menguasai perdagangan antara timur dan barat. Sedangkan di sini pelabuhan di Timur Tengah itu kan dikuasai oleh orang Islam. Keempat, sebagian pembesar Eropa ingin menguasai tanah-tanah yang subur di negara timur. Untuk itu mereka memberikan peluang kepada budak-budak untuk memerdekakan diri dengan cara ikut perang salib. Kelima, seperti yang telah Ibu jelaskan minggu kemarin, para peziarah Eropa sering membuat kekacauan selama berada di Palestina. Mereka membawa obor dan pedang serta pasukan pengawal yang bersenjata lengkap, sering menimbulkan kerusuhan di antara mereka. Untuk lebih mengamankan suasana, penguasa Islam melarang peziarah membawa senjata serta obor. Tetapi larangan itu mereka anggap sebagai suatu penghinaan atau suatu larangan mereka datang ke tanah sucinya. Apalagi sebagian dari peziarah itu terdiri dari penjahat-penjahat yang ingin menghapuskan dosanya. Para pemimpin agama Kristen mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa para penjahat tidak akan diampuni dosanya kecuali bila mereka melakukan ziarah ke Baitul Maqdis. Kemudian, runtuhnya Daulah Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Solih. Pada masa pemerintahannya terjadi serangan pasukan budak Mamluk dari Turki yang berhasil merebut kekuasaan di Mesir. Walaupun sebelumnya pasukannya berhasil melakukan perang salib ke-6 yang dipimpin Raja Prancis Louis. Setelah As-Solih meninggal tahun 1249 Masehi, maka kaum Mamluk mengangkat istri As-Solih, Sahrajat ad-Dur, sebagai sultan. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan Daulah Ayyubiyah di Mesir. Meskipun demikian, Daulah Ayyubiyah masih berkuasa di Dursah, dan pada tahun 1260 tentara Mongol hendak menyerbu Mesir. Komando tentara Islam dipegang oleh Kutub, panglima perang Mamluk. Dengan pertempuran di lain jalur, Kutub berhasil mengalahkan tentara Mongol dengan gemilang. Selanjutnya Kutub berhasil mengambil alih kekuasaan Daulah Ayyubiyah. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Daulah Ayyubiyah. Jadi kita telah menjelaskan penyebab perang salib di sini ada 6 ya. Nah, di antara 6 itu
adalah kecemburuan mereka takut Islam menguasai atau sampai ke wilayah Eropa, dan juga mereka ingin menguasai wilayah perdagangan yang ada di Timur Tengah, serta mereka ingin mengambil alih kekuasaan di Yerusalem. Itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Diakhiri dengan doa, mudah-mudahan semangat belajarnya, dan selalu berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa belajar dengan normal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.